Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Pengharapan yang sirna saat hadapi proses dari Kronos menuju Kairos. Cerita ini tidak ubah dengan gereja Tuhan hari ini. Ada orang Kristen yang ikut satu jemaat, satu kumpulan orang percaya, tapi proses itu datang. Ada yang berdiri, ada yang bilang kalian maju aja, nanti saya. Bahkan tidak segan-segan mereka meninggalkan kelompok itu, pergi bergabung dengan kelompok yang lain, atau menyamar pergi ke kelompok yang lain, bikin jiwa baru, padahal sebenarnya mereka leaders di sana. Cuma karena mereka tidak tahan gesekan, tidak tahan pukulan-pukulan mental, ada pergumulan-pergumulan. Saudara kekasih, dari kronologis menuju Kairos, ada waktu-waktu rutin yang membosankan. Kenapa begini terus, main itu terus, main persembahan terus, main doa terus, main syafaat terus, main puasa terus, main ucap firman terus. Belum juga ada problem di sana sini, membuat mereka kecewa dan akhirnya mereka minggat, pergi. Itu bisa terjadi. Kembali lagi kepada yang lama. Ikut lagi jiwa baru di sana, menyamar lagi, saudara yang kasih. Seperti Petrus dan teman-temannya. Tapi malam itu, saudara yang kasih, puji Tuhan, kegagalan tidak selamanya menghancurkan kita, tapi membuat kita kembali kepada kehendak Allah. Tidak selamanya gagal itu nol. Amin, saudara. Mereka tidak dapat apa-apa. Nah, umat Tuhan dalam keadaan itu mimpi mereka sudah berakhir. Karena mereka katakan, aku mau pergi tangkap ikan lagi. Tetapi beberapa hari kemudian, coba katakan beberapa hari kemudian, saudara lihat apa yang terjadi di Kisah Rasul 2:41. Paling ujung kira-kira berapa jiwa? Kira-kira di sana. Paling ujung kira-kira berapa ribu? Lihat, saudara kekasih. Dalam waktu yang singkat, dari yang nol kembali mendapatkan ribuan jiwa. Kenapa? Saudara lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan kegagalan membunuh kita dan menghancurkan kita. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang pergi dan tidak mau kembali lagi, saudara. Kalah dan mereka terus membuat kekalahan itu menjadi monumen kekalahan. Rugi dan mereka membuat monumen rugi. Hancur dan mereka membuat monumen hancur. Pahit dan mereka membuat monumen pahit. Padahal saudara yang kasih, pahit tidak selamanya pahit, akan ada kebaikan di ujungnya. Gagal tidak selamanya nol. Coba katakan demikian. Bayangkan 03, tahu-tahu 3 di depan. Janjinya berapa ribu? 3.000. Berapa banyak orang saudara yang kasih? Dalam pernikahan pun demikian. Bentok. Lebih cari yang lain. Saya mau kasih tahu saudara. Bentok itu adalah nol. Tapi ada saatnya 2 di depan jadi 2 juta. Jadi 2 miliar. Di kesempatan yang luar biasa. Bisnis pun demikian. Karena tipu terus, main rugi terus. Karena itu nol. Tapi ketika dia tekun, dia belajar. Pelayanan pun begitu, penginjilan doa, memberi perpuluhan, memberi janji iman, 4 legasi. Ada saatnya 0 yang banyak, 9, begitu 1 di depan, miliar terjadi dalam hidup saudara. Peluang supernatural yang tidak bisa didapat kalau engkau bekerja dengan 30 tahun. Tapi karena engkau setia, anti stop, maka berkat akan mengalir mengejar. Amin. Bahkan Kisah Rasul 17 ayat yang ke-6. Baca di bagian mulai dari orang-orang. 2-3 mulai. Orang-orang yang mengacaukan. Orang-orang yang apa? Telah apa? Saya doakan supaya VLC menjadi orang-orang yang menghebohkan dunia neraka. Dunia politik, dunia pemerintahan, dunia pendidikan. Haleluya. Amen. Orang-orang yang meninggalkan legasi.
orang-orang yang setiap orang berjumpa dengan mereka selalu dipengaruhi. Haleluya. Mereka menjadi basar-basarnya sorga. Amen. Itu dia. Lihat. Dulu mereka gagal. Tapi ketika dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya kegagalan tidak boleh menjadi musuh. Tapi kegagalan menjadi sesuatu peluang untuk berkata, Tuhan masih mengasihi saya. Waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dengan pada waktu Petrus meninggalkan panggilan Allah dengan menjala ikan nol. Waktu bertanya kepada Yesus, Yesus tetap berkata, I still love you who you are. Sebagaimana engkau adanya, aku mengasihi engkau. Amen. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita surplus atau kita minus. Minus maupun surplus, tetap God is love. Dia mengasihi saya dan saudara. Pengajaran-pengajaran di medsos yang membuat banyak orang gagal menjadi sebuah monumen kegagalan. Kerugian menjadi kerugian, monumen kerugian. Menjadi patung kerugian. Kehancuran, perceraian, kekacauan, kepahitan, kebencian menjadi monumen, patung yang mereka rawat siang dan malam. Di dalam Instagram mereka, di dalam TikTok mereka, di dalam Facebook mereka, di status-status mereka, WhatsApp, grup dan segala macam. Tapi mari umat Tuhan, jangan berhenti karena ada berkat mengalir menantikan Anda. Amen. Kalau sampai kembali kepada yang lama, Tuhan masih punya cara kembalikan kita. Ada anugerah. Anugerah selalu memberikan the second chance. Haleluya. Kesempatan kedua. Bersiaplah untuk satu pergeseran ilahi. Bilang di kiri kanan, siap-siaplah untuk digeserkan oleh Allah. Haleluya. Come on. Bersiap-siaplah untuk mengalami pergeseran ilahi. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Coba saudara perhatikan di sana. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Bilang apa Yesus bilang? Maukah sembuh kalau dia sakit? Nah kalau dia berhutang, kira-kira Yesus bilang apa? Nah kalau rumah tangganya kacau, Yesus bilang apa? Kalau anaknya berandal semua, Yesus bilang apa kepada dia? Maukah anak menjadi penatua yang ke-7? Dengar, jangan putau tangan dong. No, dengar. Kalau dia sedang menghadapi kegagalan melakukan sebuah usaha, Yesus bilang apa kepada dia? Maukah engkau menjadi pengusaha yang sukses? Nah, saudara lihat. Saudara percaya Yesus tidak berubah? Kalau dulu dia pernah datang di kolam Bethesda, dia bisa datang menemui saudara di depan mantan bioskop Kupang Peter, berjumpa dalam Victoria House untuk bertanya kepada saudara, maukah proyek yang kamu terima jauh lebih besar lagi? Maukah rumah tangga jauh lebih manis dari susu dan madu? Maukah engkau sukses berlimpah-limpah? Maukah engkau dibanting-banting dalam kesuksesan? Masih ada peluang. Jawaban pria itu mengungkapkan bahwa meskipun dia menunggu di kolam, dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk disembuhkan. Dia berada dalam momen kairos, mendekati kepenuhan plero, tetapi keputusasaan telah membuat dia berkata, tidak ada modal yang membuat UKM saya maju. Tidak ada mimbar yang bisa saya berkhotbah. Tidak ada ruang kelas yang bisa saya mengajar. Tidak ada halaman yang bisa saya tanam. Tidak ada tembok yang bisa saya plester. Tidak ada elektrik yang bisa saya install. Tidak ada penyakit yang bisa saya obati. Tidak ada uang untuk saya belanjakan. Tapi Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Masa itu akan datang. Yang percaya katakan saya siap. Kita tidak boleh menjadi begitu terbiasa bekerja keras dan melihat sedikit hasilnya, sehingga ketika saatnya giliran ilahi tiba, kita tidak memiliki iman untuk berpindah dari hal yang baru. Oh, mungkin saudara yang kasih, kita seperti orang di kolam Bethesda ini. Mengapa Yesus menanyakan pertanyaan itu?
pertanyaan itu ditujukan supaya membangkitkan kesadaran. Meskipun dia sedang menunggu mujizat di kolam itu, dan dia tidak punya kemampuan untuk beranjak karena dia lumpuh, tapi sebenarnya orang itu sedang berada dalam momen-momen dari Kronos menuju kepada Kairosnya, yaitu kesembuhan bagi dia. Hanya beberapa detik lagi, haleluya, hanya beberapa detik lagi dia akan mengalami satu pergeseran, perubahan yang 38 tahun tidak pernah sama lagi dalam hidupnya. Di suatu tempat di sepanjang jalan di tepi kolam itu dia menunggu orang melewati dia. Orang melewati dia, termasuk Yesus yang datang menghampiri dia, dan dia tidak mengenal bahwa sang waktu itu Alfa Omega sedang berhadapan dengan dia. Tidak ada harapan apapun di dalam dirinya untuk menjawab pertanyaan Yesus. Saudara, di mana saja kita tinggal, kapan saja, apapun latar belakang ekonomi sosial kita, keluarga kita, pendidikan kita, dan sebagainya, pasti ada Kronos, Kairos, dan Plero yang datang dari Tuhan agar hidup kita dalam semua area dan arena akan mengalami pergeseran, the swift of life, pergeseran hidup. Coba katakan pergeseran hidup, pergeseran income, pergeseran otoritas, pergeseran wibawa, pergeseran martabat, haleluya, menuju kepada hal yang lebih berkualitas, lebih bernilai, dan lebih berdampak. Umat Tuhan, ketika Tuhan membawa perubahan, kita harus siap untuk bergeser bersamanya. Yang setuju katakan aku siap. Saudara, kondisi-kondisi yang kita alami hari-hari ini, saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan untuk melihat 2021. Jawab saya, 2021, 2031, satu dekade yang kurang lagi 8 tahun ini, saudara yang kasih, akan terjadi pergeseran-pergeseran yang luar biasa. Pergeseran income, pergeseran harta, pergeseran otoritas, pergeseran kedudukan, jabatan, karir, saudara. Akan terjadi pergeseran pengaruh dalam hidupmu, keluargamu, pelayan jemaat ini. Haleluya, yang percaya katakan aku siap. Saudara yang kasih, sewaktu-waktu, katakan sewaktu-waktu, selalu saja ada saudara yang kasih. Selalu saja ada momen-momen. Dan dengar, pekerjaan setan adalah memalsukan pertanyaan. Maukah kau kaya? Mau, judi online lah. Mau engkau sembuh? Dukunlah. Dia memakai pertanyaan yang sama, tapi solusi neraka yang dibawa. Namanya juga setan. Setan tidak pernah bawa solusi surga. Yang bawa solusi surga yaitu orang surga, Yesus namanya. Pertanyaan bisa sama, jawabannya bisa berbeda. Tergantung siapa yang bertanya. Hari ini internet di tangan saudara selalu bertanya, maukah Anda berinvestasi $200 menjadi $2 juta? Lalu lupa perpuluhan, kita coba terpancing. Lambat laun kita terjebak dalam dimusuhi sorga, dimusuhi neraka. Partai mana yang kamu mau masuk? Nah, saudaraku yang kasih, coba bacain 2, 3, go! Doa menempatkan kita berada pada posisi jalan pergerakan. Yang setuju katakan, saya berdoa. Doa ini paling netral. Artinya kalau Anda berdoa, pasti tidak akan terlewatkan. Tuhan akan dengar. Ini satu saya dapat luar biasa. Saya lagi merenungkan. Orang yang ketiadaan pengharapan di pinggir kolam Bethesda,
Tuhan masih tanya, maukah engkau sembuh? Apalagi orang yang berdoa siang malam. Apalagi orang yang berdoa non-stop dari Senin sampai Minggu. Saya percaya Tuhan akan membela-bela engkau. Amen. Orang yang ketiadaan pengapa? Hopeless. Tapi Tuhan masih bilang, angkat tilammu. Apalagi kita yang deklarasi siang dan malam, yang deklarasi pakai tahun percepatan peningkatan supernatural dengan lagu-lagu. Haleluya, selamat pagi Bapak, selamat malam Bapak. Haleluya. Kita terhindar dari apa? Kebaikan, tahun pemulihan, doa Bapak kami segala macam. Kita bikin puisi, kita bikin lagu, bikin doa, bikin deklarasi. Saya percaya kita tidak akan kecewa, tapi kita akan pulang dengan sukacita. Pulang jasmani, pulang rohani dengan sukacita. Artinya pulang ke rumah di jalan salak atau di belok, tapi juga pulang ke surga dengan sukacita yang luar biasa. Dua-dua mau yang mana terserah. Amin. Jika kita tidak berhati-hati, kita tidak akan percaya bahwa Dia dapat membawa kita dari tahap Kronos masuk ke dalam musim Kairos dan menuju kepada kepenuhan. Makanya kata jangan sembrono itu benar-benar kata yang sangat bijaksana. Coba bilang di kiri kanan, jangan sembrono. Bilang kepada saya juga. Ya, karena kalau tidak saudara genggas, kita sudah di Kairos, tapi tidak jadi plero. Madu yang tidak matang, buah yang tidak matang, keberhasilan yang tidak full, keindahan yang tidak pernah menjadi nyata, impian yang terus menjadi impian. Tuhan ingin membawa perubahan ilahi ke dalam semua area dan arena hidup kita, keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, dan bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan, ketika Dia mengatakan saatnya untuk bergeser atau alami perubahan, bergeser atau alami perubahan, ambil langkah, jawab, respon. Kita harus mengambil tangan Tuhan untuk berkata, mari Tuhan bawa aku, bergerak bersama dengan aku. Karena Tuhan akan melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Siapkah kita untuk Tuhan bertanya, apa yang kita mau? Mau sembuh, mau dapat job, dapat kesempatan, dapat dana, dapat modal, dapat mobil, dapat motor, dapat dana hibah, dapat kepercayaan untuk suatu proyek, satu jabatan, satu kedudukan, jadi rektor. Haleluya. Maukah engkau percaya? Beranikah engkau terima? Aku mau berikan engkau tanggung jawab besar. Maukah engkau terima tanggung jawab yang besar? Maukah visimu digenapi? 4 legasi kamu tinggalkan? Maukah kerinduan hatimu, visimu yang sudah lama engkau impikan jadi kenyataan? Idam-idamanmu menjadi kesukaan, menjadi kenyataan? Maukah mulutmu penuh dengan sukacita? Apa jawab saudara? Haleluya. Apa jawab saudara? Saudara lihat momen itu, katakan saya tunggu momen itu, katakan saya deklarasi momen itu akan datang. Jangan izinkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Jangan izinkan roh agamawi. Jangan izinkan suara palsu dari setan yang berkata, engkau sudah terlalu tua, engkau perempuan, engkau laki-laki. Emangnya ada yang non-blok? Kalau tidak laki, tidak blok, saudara tanya kepada dia. Tunjukkan kepada saya non-blok, saya akan ikut. Engkau bukan laki, engkau bukan perempuan, atau engkau perempuan, engkau bukan laki-laki, engkau bukan kaya, engkau juga bukan orang Jakarta, engkau bukan orang Washington DC, engkau bukan orang Hollywood, kamu orang Wood, kamu bukan orang Australia, kamu Timur, kamu Rote, kamu Sabu, kamu Pulau Bangora. Dengar, katakan saya tolak semua itu, katakan. Jangan pernah terima semua yang bukan dari Tuhan. Siap-siap Tuhan akan bertanya. Setiap jemaat yang berkata saya mau, saya izinkan taruh tangan kanan di dada saudara pagi hari. Mau apa yang saudara sedang rindukan? Ada waktu Tuhan akan datang bagi saya dan saudara.
Dan kalau saudara-saudara taruh tangan kanan di dada saudara, saudara kasih tahu kepada Tuhan. Sambil berdiri aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang menantikan pertanyaanmu. Maukah engkau menikah? Maukah engkau mendapat proyek? Maukah engkau mendapat kesembuhan? Maukah engkau mendapat mertua, mendapat mantu? Maukah engkau mendapatkan anak yang diwisudakan? Maukah engkau mendapat job? Maukah engkau mendapat peluang dan kesempatan menjadi pemimpin di arena di mana Tuhan tempatkan? Maukah engkau menjadi peminjam, bukan hanya meminjam? Maukah engkau menjadi saluran berkat? Maukah rumah tanggamu bahagia? Maukah anak-anakmu berhasil? Maukah pelayanan ini maju? Maukah gereja meninggalkan apakah legasi? Haleluya. Jawablah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku menantikan engkau. Dalam doa, tempatkanlah diri saudara. Ambil keputusan untuk aku siap masuk di menara doa. Karena aku tahu ketika aku berdoa, aku berada dalam tempat yang tepat. Haleluya, sampai waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kasih naik. Haleluya, amin. Waktu Tuhan pasti Benar Tuhan. yang Ayo Tuhan, terbaik. respon kepada Tuhan. Jangan engkau berhenti mengikuti rancangannya. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan mendengar kerinduan saudara hari ini. Tuhan mendengar kerinduan saudara hari ini. Tuhan mendengar komitmen saudara hari ini. Kalau dia dapati orang lumpuh itu di Bethesda, saya berdoa hari ini supaya Tuhan dapati kita dalam menara-menara doa kita, dalam waktu-waktu persekutuan pribadi keluarga dan persekutuan jemaat dalam menara doa. Tuhan berjumpa dengan saya dan saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan amin.